Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Mehani dari kelas 12 OTKP 1 nomor absen 7. Perkenalkan, saya Keisha Safa Ornella dari kelas 12 OTKP 1 nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nabila Husma Dewi dari kelas 12 OTKP 1 nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Rafida Arif dari kelas 12 OTKP 1 nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Rasika Rabani Rahmawati dari kelas 12 OTKP 1 nomor absen 29. Kami akan mempresentasikan materi otomatisasi tata kelola keuangan tentang dana kas kecil. Pengertian kas kecil. Dana kas kecil adalah dana kas yang dibentuk secara periodik untuk menutupi pengeluaran yang sifatnya relatif kecil dan rutin, yang tidak ekonomis kalau menggunakan cek. Karakteristik kas kecil. Yang pertama, jumlahnya dibatasi tidak lebih atau tidak kurang dari suatu jumlah tertentu yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Yang kedua, dipergunakan untuk mendanai transaksi kecil yang sifatnya rutin setiap hari. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus, baik itu dengan kotak kecil yang biasa disebut dengan petty cash box. Yang keempat, ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan di tingkat pemula, junior cashier. Yang kelima, setiap pengeluaran kas kecil harus disertai dengan bukti pengeluaran kas kecil yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang keenam, pengisian kembali kas kecil dilakukan berkala dalam jumlah tertentu sesuai dengan SOP akuntansi keuangan perusahaan. Tujuan kas kecil: 1. Membeli perlengkapan kantor yang habis dan butuh dibeli dalam waktu yang cepat. 2. Mempercepat aktivitas perusahaan jika membutuhkan dana yang mendadak dan tidak terencana. 3. Meringankan staf karyawan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan termasuk relasi bisnis pimpinan. Manfaat kas kecil. Ada beberapa manfaat dari kas kecil, yaitu 1. Adanya anggaran untuk keperluan harian. 2. Mempermudah akuntan perusahaan dalam pencatatan keuangan. 3. Bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan perusahaan. 4. Dana darurat bagi perusahaan. Metode dalam kas kecil. Metode dalam kas kecil dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode tetap atau impress fund system. Metode tetap adalah pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang petty cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluaran. Yang kedua, metode fluktuasi atau fluctuating fund system. Metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu diubah-ubah atau sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini mengkehendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ciri-ciri metode impress. Yang pertama, setiap penarikan dana untuk pengelolaan dengan cara ini jumlahnya akan selalu sama. Kedua, bukti transaksi selalu dikumpulkan oleh penanggung jawab kas tersebut. Ketiga, jika terjadi pergantian shift kerja menyangkut keuangan pada petty cash, selalu dicatat berapa sisa kas yang ada dan untuk apa saja dana yang sudah dikeluarkan. Ciri-ciri metode fluctuating. Yang pertama, pencatatan selalu dilakukan dalam buku yang disebut jurnal, baik itu jumlah yang sudah digunakan berdasarkan bukti yang sudah terkumpul maupun yang belum digunakan sehingga nilainya akan selalu benar. Yang kedua, kalau mengisi kembali petty cash, maka dana tersebut wajib ditulis pada buku kas tersebut. Yang ketiga, jumlah anggaran yang dicatat setiap masa transaksi akan terus berubah karena akan disamakan dengan beberapa kebutuhan perusahaan. Komponen kas kecil. Berikut dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kas kecil. Yang pertama ada bukti kas kecil, dan yang kedua cek. Yang ketiga bukti pengeluaran kas kecil. Yang keempat permintaan pengisian kembali kas kecil, dan yang kelima permintaan pengeluaran kas kecil. Langkah-langkah pengelolaan kas kecil. Yang pertama yaitu menetapkan saldo kas kecil. Dari awal dibuatnya akun kas kecil, pihak manajemen harus sudah menetapkan saldo kas kecil yang sesuai dengan kebutuhan operasional dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu menentukan kasir kas kecil. Setelah menentukan batas saldo,
Maka selanjutnya harus ada karyawan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap pengelolaan kas kecil atau bisa disebut dengan kasir kas kecil. Yang ketiga yaitu pengisian kembali kas kecil. Setelah menentukan batas saldo dan metode pencatatan kas kecil, selanjutnya financial controller memerintahkan pengisian kepada kasir umum dengan menarik kas dari bank. Jika suatu saat saldo kas kecil minim, maka kasir kas kecil harus mengajukan permohonan pengisian kembali kepada financial controller. Yang keempat yaitu penggunaan kas kecil. Kasir kas kecil hanya akan diperbolehkan melakukan pembayaran kas kecil untuk permohonan pembayaran atas pembelian yang sudah disetujui oleh financial controller. Kemudian transaksi dicatat dalam buku kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil disimpan atau diarsipkan. Peralatan yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil. Yang pertama, cek. Yang kedua, bukti transaksi pembeli. Yang ketiga, bukti pengeluaran dana kas kecil. Yang keempat, bukti pengajuan dana kas kecil. Yang kelima, petty cash. Yang keenam, laporan penggunaan dana kas kecil. Yang ketujuh, alat tulis. Yang kedelapan, kalkulator. Yang kesembilan, perforator. Yang ke-10, Mapsnelheader. Yang ke-11, Outheader. Yang ke-12, komputer dan laptop. Contoh from bukti pengeluaran dana kas kecil. Contoh from penerimaan dana kas kecil. Contoh from pengajuan dana kas kecil. Contoh from petty cash voucher dana kas kecil. Contoh from laporan dana kas kecil. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.